Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Senang rasanya bisa berkumpul kembali di channel kesayangan kita semua, yakni channel Sang Penghujat. Di tayangan kali ini, kita telah sampai di episode yang ke-66. Kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai kitab Keluaran di pasal yang ke-22. Keseluruhan ayat di pasal ini berjumlah 31 ayat. Kami akan membacakan ayat demi ayat bagi Anda semuanya. Namun sebelum itu, ada baiknya Anda menyiapkan segala sesuatunya agar nyaman di dalam menyaksikan video ini. Kami bacakan dari ayat ke-1. Peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Ayat ke-1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Di pasal ke-22 ini keseluruhannya terdiri dari 31 ayat. Di ayat pertama ini kita disodori oleh Alkitab kita aturan mengenai pencurian. Jika seseorang kedapatan mencuri, baik lembu maupun domba, kemudian membantai dan atau menjualnya, maka orang tersebut harus mengganti 5 kali untuk lembu dan 4 kali untuk domba. Ini kalau ketahuan. Sesuatu memang aturan yang dibuat kemungkinan banyak terjadi pencurian-pencurian ketika mereka sedang melakukan perjalanan dari gurun yang satu menuju gurun yang lain. Ini juga sesuatu yang sedikit mengherankan bagi saya sendiri jika mereka ini adalah sekumpulan orang yang selalu bergerak. Jadi untuk mengurus ternak ini pastinya adalah dari mereka sendiri. Maksud saya begini, mereka mendirikan kemah untuk tinggal mereka dan saling berdekatan satu dengan yang lain. Ini ternaknya pasti juga saya rasa tidak terlalu banyak karena di gurun pasir untuk memelihara ternak juga pastinya susah. Lantas aturan ini diturunkan untuk apa? Jika mereka mempunyai sedikit ternak, untuk pencurian pastinya akan nampak di antara mereka. Oh no! Ya, tapi inilah yang disodorkan oleh Alkitab kita ini, bahwa apabila terjadi pencurian terhadap seekor lembu, maka pencurinya harus mengganti 5 kali lipat dan untuk domba 4 kali lipat. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat kedua. Ayat kedua. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar, dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Dari ayat kedua hingga keempat ini, menurut saya ini juga aturan yang nyeleneh dan ada kontradiksi dengan pasal sebelumnya. Kita lihat di sini. Apabila seorang pencuri itu kedapatan waktu membongkar dan kemudian dia dipukul mati, yang mukul itu tidak berhutang darah. Tapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, si pemukulnya ini berhutang darah. Maksud berhutang darah bagaimana? Apakah juga si pemukul ini harus dihukum mati sebagaimana pasal sebelumnya?
ataukah si pemukul ini lari menuju tempat yang disediakan oleh Tuhan? Kita ada dua macam aturan di situ. Nah, ini tinggal tergantung siapa yang mengadili dan bagaimana. Karena ada dua alternatif. Apakah memang si pemukul ini harus juga mati, nyawa ganti nyawa, ataukah si pemukul ini harus lari ke tempat yang telah ditunjuk oleh Tuhan Allahnya ini. Yang mengherankan juga begini, mengapa pembunuhan terjadi setelah matahari terbit dihitung hutang darah? Matahari terbit berarti kemungkinan dari pagi, siang, sampai sore. Jika terjadi pencurian dan orangnya dipukul sampai mati, baru hutang darah. Tapi kalau malam, tidak hutang darah. Apakah ini dikarenakan pencuriannya sering terjadi pada malam hari? Kalau begitu, lebih aman pada siang hari. Ini kan juga sesuatu yang bias nantinya. Menjadi rancu tidak karuan. Dan kemudian dikatakan di situ, pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Namun jika dia tidak punya, ia harus dijual. Oh no! Ini kan juga menjadi rancu karena di sini penjualan manusia ini untuk orang-orang Ibrani yang bisa dijadikan budak, bisa dijual belikan. Human trafficking ini diatur Tuhan di perikop ini. Sementara jika yang mencuri ini juga orang Israel, apakah juga pantas untuk dijual? Apakah orang Israel akan menjual sesamanya? Tergantung sukunya, antara suku Ruben, suku Yehuda, Simeon, dan lainnya. Apakah mereka boleh saling memperbudak sesama saudara mereka sendiri? Ataukah aturan ini masih tetap untuk orang di luar Israel? Ini juga tidak jelas, karena kalau dijual berarti diperbudak. Sementara aturan perbudakan hanya untuk orang Ibrani, bukan untuk sesama Israel. Ini kembali menjadi sesuatu aturan yang patut dipertanyakan kejelasannya. Semoga nanti kita bisa melihat penjelasannya di pasal berikutnya atau di ayat-ayat berikutnya. Dan kita lihat di ayat keempatnya, jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, maka orang itu mengganti 2 kali lipat. Jadi kalau ketahuan dan memang masih ada barangnya, ya barangnya dikembalikan, dia ganti lagi 2 kali lipat. Kalau yang dicuri kambing, ternyata kambingnya ada, ya ini yang dicuri malah dapat 2 lagi. Jadi kambingnya jadi 3. Lumayan ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat kelima. Ayat kelima. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Di ayat kelima ini juga sesuatu yang patut kita pertanyakan. Ada seseorang mengembalakan ternak dan kemudian ternaknya ini makan habis ladang orang. Ini baik kebun anggur maupun tanaman lainnya. Jadi orang ini harus mengganti dari hasil terbaik dari ladang atau kebun anggurnya. Karena ternaknya ini makan ladang orang lain, maka si pemilik ternak harus mengganti dengan hasil ladang atau kebun anggur untuk orang tersebut. Ini juga patut dipertanyakan. Aturan ini turun pada waktu orang Israel masih di gurun pasir. Mereka berkeliling di gurun pasir. Mana mungkin mereka punya kebun anggur, punya ladang. Ini mereka sama-sama susah. Antara binatang sama manusianya susah. Gimana mau ngurusi ladang? Mana ada kebun anggur di sini? Lantas aturan ini untuk apa? Ya, ini yang patut direnungkan. Mungkin ada alasan pendeta atau teolog manapun yang mengatakan ini adalah satu visi untuk masa depan, bahwa ada harapan bahwa mereka memiliki ladang, memiliki kebun anggur. Ya sah-sah saja jika memang dikatakan demikian. Aturan memang dibuat
untuk satu kejadian supaya segalanya menjadi dapat teratur dan hidup rukun. Tapi jika ini diturunkan pada waktu mereka masih di gurun pasir, yang menerima aturan kan juga berpikir, ladang-ladangnya siapa, kebun anggurnya siapa. Cari minum aja susah, mana bisa mereka berkebun. Ya ini sesuatu yang memang kita bisa ketawakan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-6. Ayat ke-6. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Di ayat ke-6 ini hampir mirip dengan ayat ke-5, di mana di sini ada api yang dinyalakan, kemudian api itu membakar tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai, sehingga ladangnya kebakaran semua, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus ganti rugi sepenuhnya. Jadi kemungkinan gandumnya itu 1 hektar bisa 10 ton, maka yang menyebabkan kebakaran pun harus mengganti sebanyak 10 ton. Ini demikian jika melihat dari aturan tersebut. Namun kembali dipertanyakan, kapan mereka punya gandum sedemikian banyaknya? Kan ini mereka makannya mana? Mana bisa makan gandum? Ya ini kembali menjadi bahan ketawaan. Kita lanjutkan di ayat ke-7. Ayat ke-7. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah, bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Di ayat ke-7 dan ke-8 ini adalah satu aturan yang kemungkinan memang terjadi kasus demikian. Maka turunlah aturan ini. Apabila seseorang menitipkan uang atau barang kepada temannya dan ternyata barang tersebut hilang tercuri, maka pencurinya kalau kedapatan dan tertangkap, maka pencuri itu harus mengganti 2 kali lipat. Tapi kalau pencurinya ternyata tidak ketahuan siapa-siapa yang mencuri, maka orang yang dititipi tadi harus menghadap Allah dan bersumpah bahwa bukan dia yang melakukan pencurian ataupun merekayasa kejadian tersebut. Lantas setelah itu bagaimana? Tidak ada apa-apanya. Apakah harus dipanggilkan kepolisian untuk menyelidiki hal tersebut? Ya hanya berhenti sampai di sini. Apabila memang hilang dan ternyata yang mencuri tidak ketahuan siapa pencurinya, maka orang yang dititipi itu bersumpah di hadapan Tuhan bahwa dia tidak ikut-ikutan nyolong. Selesai. Ya kita tidak tahu kejadian selanjutnya bagaimana. Ini hanya aturan yang diturunkan oleh si Tuhan itu kepada orang-orang Israel melalui Musa tentunya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-9. Ayat ke-9. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah, haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Di ayat ke-9, ini merupakan aturan yang memang menurut saya luar biasa. Ya tergantung luar biasa apanya. Menurut saya luar biasa konyolnya. Dan disinilah bisa terjadi yang namanya kolusi. Ternyata ini sudah ada di zaman Musa, kolusi semacam ini. Perhatikan baik-baik. Ini mengenai perkara pertengkaran harta, baik berupa ternak maupun barang atau segala apapun. Jika masing-masing ini mengklaim bahwa itu adalah milik kepunyaannya, maka mereka harus menghadap kepada Allah. Dan siapa yang dipersalahkan Allah, dia harus membayar 2 kali lipat kepada orang lain yang mengklaim sama sebagai pemilik barang atau ternak tersebut.
Nah, disinilah bisa terjadi kong kali kong atau kolusi. Siapa yang bisa memberikan jawaban ini? Bahwa Allah telah membela si A dan bukan si B. Atau membenarkan si B, bukannya si A. Ini tentunya ada oknum. Dan biasanya disebut imam pada zaman dulu. Ya, ini tergantung imamnya. Imamnya berkata bahwa dia mendengar suara Tuhan mengatakan bahwa si A yang sebagai pemilik sah, sementara si B ini bukan. Maka si B akan mengganti kerugian 2 kali lipat. Jika demikian, bukankah bisa terjadi kolusi baik A maupun B kepada si imam ini untuk bisa memenangkan perkaranya. Nah, inilah bisa terjadi suap menyuap, bisa terjadi kolusi. Ternyata ini muncul karena aturan demikian di pasal 22 ayat 9 ini. Ya, ini tergantung bagaimana cara kita mau menyikapinya. Kalau saya katakan inilah awal terjadinya kolusi, karena siapapun akan mencoba mendekati si hakim yang memberikan keputusan. Tidak mungkin suara Tuhannya menggelegar mengatakan bahwa pemilik yang benar adalah A ataupun B. Mana ada? Jika demikian, ini sudah tidak relevan untuk zaman sekarang. Aturan ini benar-benar kacau sekali. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Ayat ke-10. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati, atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan, dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu, apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu, dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus membayar ganti kerugian kepada pemilik. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai bukti. Tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Di ayat ke-10 hingga ayat ke-13 ini hampir mirip dengan ayat 7 dan 8 tadi, di mana ada orang yang menitipkan barang. Jika di ayat 7 dan 8 tadi, maka di ayat ke-10 ini adalah ternak, binatang yang dititipkan. Ada perbedaan di sini. Ketika binatang ini, ternak ini dicuri, maka orang yang dititipi ternak tersebut harus bersumpah kepada Tuhan bahwa dia tidak ikut-ikutan di dalam pencurian tersebut. Tetapi di sini dikatakan, jika memang ternaknya itu dicuri, maka orang yang dititipi ini harus mengganti kerugian. Berapa besar ganti kerugiannya tidak disebutkan. Jika kita mengacu pada yang sebelumnya, maka dia harus mengganti 2 kali. Ini ada sedikit pembedaan antara ayat 7 dan 8 tadi. Jika di ayat 7 dan 8, barang yang dicuri, orang yang dititipi tidak perlu mengganti dan hanya bersumpah di hadapan Tuhan. Tetapi di sini, di ayat ke-10 hingga ke-13 ini, kalaupun memang sudah bersumpah dan terbukti memang ternak tersebut dicuri, maka tetap saja si orang yang dititipi ini harus mengganti kerugian. Ya mungkin minimal 1 kali. Tapi kita lihat tadi, seringnya adalah mengganti 2 kali lipat. Jadi jika dititipi seekor keledai atau lembu, atau domba, atau binatang apapun, dan kemudian ini bisa mati, atau patah kaki, atau bagaimana, atau hilang, ini dia harus mengganti sebesar 2 kali. Biasanya demikian. Tetapi jika binatang itu diterkam binatang buas, dia harus membawa bukti, yaitu bangkai dari binatang tersebut yang dititipkan kepadanya. Dan kalau memang terjadi demikian, dan memang dilihat buktinya bahwa itu dimakan oleh binatang buas, maka orang tersebut tidak perlu mengganti. Ya mungkin demikian rumitnya kejadian pada waktu Musa ini, sehingga Tuhannya pun begitu repotnya untuk menurunkan ayat-ayat ini. Inilah yang kemudian menjadi bahan tertawaan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-14. Ayat ke-14. Apabila seseorang meminjam seekor binatang dari temannya,
dan binatang itu patah kakinya atau mati. Ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. Di ayat 14 hingga 15 ini justru terjadi kebalikan. Jika sebelumnya orang menitipkan, di sini ada orang yang meminjam atau menyewa. Jika orang yang meminjam ini untuk ternak, dan ternak yang dipinjam itu sampai patah kaki atau mati, dan pemilik ternak tersebut tidak ada pada waktu kejadian, maka orang yang meminjam ini harus mengganti kerugian sepenuhnya. Tapi jika pemiliknya tahu dan melihat, maka dia tidak perlu mengganti, karena dianggap bahwa pemiliknya pun sudah mengetahui kejadian tersebut bukan merupakan kesalahan dari si peminjam. Dan kalaupun menyewa, ini sudah termasuk di dalam harga sewa tersebut. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-16. Ayat ke-16. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan, dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya, sebanyak mas kawin anak perawan. Di ayat ke-16 hingga 17 ini adalah aturan mengenai sesuatu kejadian seksual. Kembali lagi, selalu urusan seksual ini menjadi prioritas dari si Tuhannya orang Israel. Di sini tertulis, apabila seseorang itu membujuk anak perawan, tentunya ini wanita, yang belum bertunangan dan kemudian tidur, kata tidur ini adalah aktivitas seksual, jadi melakukan persetubuhan dengan si anak perawan ini, maka ada ketentuan bahwa si laki-laki ini harus menjadikan anak perawan ini istrinya dan membayar mas kawin. Tetapi disebutkan di ayat berikutnya, apabila ternyata ayah dari anak gadis ini menolak, maka si laki-laki yang melakukan hubungan seksual ini tetap harus membayar perak sebanyak mas kawin. Satu hal, walaupun mungkin tidak dikawin, tapi tetap hartanya harus tetap dibayarkan. Ketentuan mas kawin ini tetap harus diterima oleh pihak wanita. Ya, memang terus jadinya bahwa anak gadis ini kehilangan keperawanan, tapi tidak ada yang mengawini. Ya, ini memang satu aib bagi keluarga tersebut. Tapi inilah aturan yang memang telah ditetapkan oleh si Tuhan. Nah, ini kan cilaka juga kalau ternyata hukumannya hanya sebatas membayar uang mas kawin. Berarti siapapun bisa diajak untuk melakukan persetubuhan anak gadis tersebut. Dan jika orang ini kaya, ya dia tinggal membayar mas kawinnya, tidak perlu dikawin. Nah, kalau dibalik begitu kan parah. Berarti di sini terjadinya hubungan seksual akhirnya dikomersilkan, nggak lebih jadi PSK, penjual seks komersial. Ya mau gimana lagi, memang ini aturan dari Tuhannya. Jika seseorang laki-laki ternyata suka dengan anak dara, anak gadis orang lain, dan kemudian bisa merayu anak gadis tersebut untuk diajak melakukan persetubuhan, bukankah dengan mudah si laki-laki ini kemudian membayar sebanyak mas kawin? Nah, tinggal dilihat berapa besar mas kawin untuk anak gadis. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-18. Peraturan tentang dosa yang keji. Ayat ke-18. Seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Oleh LAI di sini diberi subjudul peraturan tentang dosa yang keji. Di ayat ke-18 ini tertulis, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Di sini jika ketahuan seorang perempuan adalah ahli sihir, maka dia tidak diperbolehkan hidup, harus dibunuh. Lantas dibalik pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata ahli sihirnya laki-laki? Ini tidak ada, tidak tertulis. Di sini hanya ahli sihir perempuan.
ahli sihir laki-laki gimana? Ternyata Tuhannya tutup mata. Di sini hanya untuk perempuan. Apakah bisa dianggap demikian? Karena memang jelas tertulis di sini seorang ahli sihir perempuan, janganlah engkau biarkan hidup. Ini satu aturan yang memang ya saya rasa sebagai Tuhan yang maha sempurna justru aturannya tidak sempurna. Apakah benar demikian? Apakah nalar kita bisa menerima argumentasi demikian? Ini akan menjadi perdebatan yang sengit jika ternyata ahli sihirnya laki-laki. Apakah ahli sihir laki-laki baik-baik saja, fine-fine, tidak apa-apa karena memang aturan dari YHWH-nya Israel ini demikian. Khusus hanya untuk perempuan harus dibunuh, dilenyapkan. Ya, kembali kepada nalar kita masing-masing. Maka saya beranggapan bahwa inilah aturan yang memang dipelesetkan oleh Musa sendiri. Mengapa demikian? Kita harus melihat background dari Musa. Bahwa Musa adalah bangsawan Mesir. Sejak kecil dia lahir di Mesir. Dan kemudian dia hidup di kalangan istana di mana tahu sendiri bahwa banyak ahli sihir di istana dengan kemampuan sihir mereka. Maka Musa sangat tahu mengenai sihir ini. Dan mungkin bahwa Musa pun pada waktu mudanya bersinggungan atau mengalami perselisihan dengan ahli sihir perempuan. Makanya dia begitu sebel sehingga keluarlah aturan ini. Menurut saya, ini adalah aturan yang dikeluarkan Musa sendiri. Dengan atas nama YHWH-nya, Yahweh-nya sebagai Tuhan orang Israel. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-19. Ayat ke-19. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Di ayat ke-19 ini juga adalah aturan yang tunggal, yang saya pisahkan dari ayat yang lainnya. Di sini tertulis, siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Kata tidur ini begitu dilembutkan atau diperlunak, bahwa sesungguhnya kata ini adalah kata persetubuhan. Tapi kata bersetubuh ini kemudian diganti menjadi kata tidur, sehingga konotasinya menjadi hilang dari arti sebenarnya. Jika kita secara lugas membaca aturan ini, maka terkesan aneh. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang, pastilah ia dihukum mati. Lah coba bayangkan, gembala itu sering tidur bersama kambing, domba, sapinya, kadang di ladang kalau mungkin lagi rebahan di bawah pohon, angin bertiup sepoi-sepoi. Bukankah si gembala ini akan tidur dengan binatang? Lantas dia akan dihukum mati. Kan satu yang konyol aturan ini. Ini karena kata tidur ini diperlunak, seakan-akan dibuat sopan. Padahal sesungguhnya kata ini bukan kata tidur, tetapi bersetubuh, melakukan hubungan seksual. Maka dari awal pun saya menelaah Alkitab, selalu si Yahweh ini suka sekali dengan urusan esek-esek. Inilah yang saya pertanyakan. Dan di sini kembali diulangi. Kali ini esek-eseknya dengan binatang. Seseorang, siapapun, ini kan mengunjuk pada orang. Jika melakukan hubungan seksual dengan binatang, dia dihukum mati. Ini yang jelas. Supaya kita tidak rancu. Tetapi oleh LAI, ini diperlunak. Sehingga artinya pun nanti akan menjadi ngawur tidak karuan. Bahkan pada zaman sekarang, kita lihat, banyak yang memelihara kucing, bahkan mereka tidur bersama kucing, anjing, bahkan mungkin iguana mereka. Satu ranjang, masakan mereka juga harus dihukum mati? Kan berarti ini sudah tidak relevan jika kita menggunakan kata tidur di sini. Harusnya LAI bisa cepat tanggap dan menggantinya. Dan konon, informasi yang saya terima bahwa memang LAI akan segera mengganti beberapa kata yang memang dianggap itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Tinggal kita tunggu apakah Alkitab revisi yang terbaru ini akan mengubah kata ini atau tidak. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-20. Ayat ke-20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Di ayat ke-20 ini kita melihat, ini juga aturan
yang saya pisahkan dari yang lain. Dan perlu kita cermati, kita cerdasi, dan kita ingat mengenai aturan ini. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah ia ditumpas. Di sini ada pembedaan antara kata Allah dan kepada Tuhan. Memang ada Allah dan Tuhan yang berbeda. Nah, inilah yang kita harus cermati untuk awal di sini. Allah ini juga sebenarnya adalah Tuhan, tapi Tuhan yang berbeda dengan Yahweh, orang Israel. Orang Israel menyembahnya adalah Yahweh. Ini adalah nama Tuhan mereka. Sementara di sini dilarang siapa yang mempersembahkan korban kepada Tuhan kecuali kepada Yahweh sendiri haruslah ia ditumpas. Berarti memang ada Tuhan di dalam pemahaman orang-orang Israel selain Yahweh. Nah, ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kalau ada orang yang melakukan hal tersebut. Ayat ini nantinya di kemudian hari akan menjadi satu bahan olok-olokan oleh nabi yang lain. Jika saya tidak kelewatan dan tidak kelupaan, akan saya bahas mengenai hal tersebut. Ini penting sekali untuk kita cermati. Jika memang ini adalah perintah dari Yahweh-nya, maka nabi tersebut berbohong. Tapi jika nabi itu benar, maka ayat inilah yang bohong. Di sini jelas kita melihat bahwa memang ada persembahan korban untuk Allahnya, Tuhannya orang-orang Israel. Ini yang harus kita cermati dan harus kita ingat. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-21. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Ayat ke-21. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Di sini oleh LAI diberi subjudul peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Di ayat ke-21 ini tertulis, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun orang asing di tanah Mesir. Memang orang-orang Israel ini kan budak. Dia orang asing di Mesir yang bukan negerinya. Makanya ini adalah larangan untuk menindas orang asing. Satu, memang aturan yang bagus. Tapi orang asing ini bisa kemungkinan jadi budak. Nah, ini kan repot juga. Di satu sisi seakan-akan ini bagus, tapi ternyata kita lihat di pasal sebelumnya bahwa memang orang Israel boleh memperbudak, bahkan terjadi human trafficking kalau kita lihat tadi. Dari pasal sebelumnya kita sudah melihat bahwa orang pun bisa diperjualbelikan oleh orang-orang Israel ini, khususnya orang-orang Ibrani, karena ada ayatnya jelas terlihat di situ. Lantas orang asing ini siapa? Bukankah orang Ibrani pun bisa dianggap orang asing karena bukan orang Israel, bukan keturunan dari Yakub. Di sini dikatakan jangan kau tindas, berarti orang-orang Israel yang mempunyai budak tidak boleh semena-mena terhadap budak mereka. Ini yang saya rasa lebih relevan dengan aturan ini dan bisa kita terima mungkin sampai zaman sekarang. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Ayat ke-22. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka, jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Di ayat ke-22 hingga ke-24 ini, masih berkelanjutan, berkesinambungan dengan ayat sebelumnya yang ke-21. Tapi kali ini adalah untuk janda dan anak yatim. Jika di ayat sebelumnya adalah untuk orang asing, tidak boleh menindas, sekarang pun untuk janda dan anak yatim, tidak diperbolehkan ditindas. Dan kalau sampai orang-orang Israel ini melakukan penindasan, maka Tuhan akan murka dan dia akan membunuh orang Israel itu dengan pedang. Nah, maksud dengan pedang itu bagaimana? Nah, itu tergantung dari penalaran kita. Bisa mungkin dengan melalui perang, ataukah mungkin terjadi pembunuhan di antara mereka sendiri. Entah bagaimana, tapi yang jelas disinilah Tuhan mengatakan bahwa dia akan membunuh
satu ancaman ya, pembunuhan dilakukan oleh Tuhannya Israel atau yang biasa kita sebut Yahweh-nya itu. Jadi jelas di sini bahwa Yahweh akan membunuh orang Israel jika mereka sampai melakukan penindasan terhadap janda dan anak yatim. Dan kemudian janda dan anak yatim ini sampai berdoa dan berseru-seru kepada Tuhannya, dan ternyata Tuhannya mendengar, maka celakalah orang Israel. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat ke-25. Ayat ke-25. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Di ayat ke-25 ini adalah larangan kepada orang Israel untuk memberikan beban bunga uang terhadap orang yang meminjam kepadanya. Ini adalah larangan yang jelas. Jadi kalau ada orang meminjam kepada orang Israel ini tidak boleh ada bunganya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-26. Ayat ke-26. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya pakai apakah ia pergi tidur. Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Di ayat ke-26 hingga ke-27 ini masih berkesinambungan dengan ayat sebelumnya. Di sini orang Israel diperingatkan oleh Tuhannya apabila dia meminjamkan uang dan mengambil jubah sebagai jaminan, maka jubah tersebut atau jaminan tersebut harus dikembalikan sebelum matahari terbenam. Jadi nggak sampai sehari itu sudah harus dikembalikan. Di sini terutama jubah, karena jubah ini kata Tuhannya untuk menutupi tubuh pada waktu malam hari karena hawanya dingin. Nah, ini yang diingatkan oleh Tuhannya Israel. Ya, satu aturan yang menurut saya sih bagus. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat ke-28. Berbagai-bagai peraturan. Ayat ke-28. Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu. Di sini oleh LAI diberi subjudul berbagai-bagai peraturan. Di ayat ke-28 ini ada larangan untuk orang Israel tidak diperbolehkan untuk mengutuki Allah dan juga menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsa. Pemuka ini apa? Berarti seorang yang tampil hebat. Mungkin seorang imam, karena di sini adalah imam yang memimpin mereka. Mungkin nabi, orang yang terkemuka, terpandang. Jadi tidak diperbolehkan untuk disumpahi ataupun mungkin dihina di hadapan umum. Nah, ini adalah larangan dari Tuhannya Israel. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-29. Ayat ke-29. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Di ayat ke-29 hingga 30 ini sama seperti yang tadi. Ayat sebelumnya yang saya minta kepada Anda untuk mengingatnya bahwa disinilah ada persembahan hasil gandum dan hasil anggur. Kemudian anak-anak lelaki, ini kan juga ada aturan untuk dipersembahkan. Jika dahulu di Mesir terjadi anak sulung mati, maka anak sulung Israel ini pun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi bisa diganti dengan yang lain, dengan persembahan ternak. Dan di sini kita lihat bahwa ternak-ternaknya pun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ini adalah ternak anak sulung. Jadi jika kambingnya melahirkan, maka anak pertama dari kambing itu harus dipersembahkan kepada Tuhan pada hari yang ke-8. Harus dikorbankan. Apakah benar perkataan ini dari Yahweh-nya atau bukan?
Tapi ini adalah aturan yang memang jelas tertulis di ayat ke-29 dan 30 ini. Ini yang nanti kita akan mengkritisi ini ketika kita sudah sampai pada kitab Yeremia. Di sini juga Anda bisa melihat bahwa orang Israel ini diperingatkan untuk jangan lalai mempersembahkan hasil gandum dan hasil anggur. Mana mungkin mereka bisa mempersembahkan ini? Memenuhi aturan ini jelas susah lah. Kan mereka ada di gurun pasir. Bagaimana mereka bisa memiliki gandum dan anggur? Makan aja masih disokong oleh Tuhannya dengan mana yang katanya roti surga tersebut. Lantas aturan ini turun untuk apa? Ya ini kembali saya ulangi tadi. Sesuatu yang mungkin ya sia-sia. Tapi ya kata Bapak Pendeta, Ibu Pendeta kan mengatakan ya ini visi. Jarak jauh, sudah mempunyai vision, melihat masa depan. Ya silahkan saja. Kita lanjutkan di ayat berikutnya di ayat ke-31. Ayat ke-31. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku, daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Di ayat ke-31 atau ayat terakhir ini kita lihat bahwa ada larangan dari Tuhan untuk tidak boleh makan daging ternak yang dimangsa oleh binatang buas. Kadang mungkin orang Israel kan melihat bahwa ada sapi, lembu, kemudian kambing yang diterkam binatang, mungkin dagingnya sebagian masih bisa dimakan. Dan mereka mungkin, ya karena di gurun pasir nggak ada makanan, ternaknya mati dimakan serigala mungkin. Kan sayang juga kalau hanya dibuang begitu. Kemungkinan besar oleh orang-orang Israel ini ya dagingnya tetap dimakan. Nah ini ada larangan dari Yahweh-nya bahwa daging tersebut tidak boleh dimakan. Tapi harus diberikan kepada anjing. Ya inilah keseluruhan ayat di pasal ke-22 kitab Keluaran. Banyak aturan yang diberikan oleh Tuhan Allahnya Israel atau Yahweh-nya ini. Dan sebagian nampaknya tidak relevan untuk zaman tersebut. Mengapa demikian? Mereka ini sedang ada di gurun pasir. Mereka sendiri tidak ada tempat menetap. Bahkan untuk minum pun mereka susah. Makan juga tidak bisa karena selama ini mereka disokong oleh Tuhannya dengan yang namanya mana. Lantas ada aturan mengenai kebun anggur, mengenai hasil ladang, gandum, sebagainya. Ini sesuatu yang mungkin kalau saya orang Israel pada waktu itu, ini aturan apa sih? Kita mana punya ladang, mana kita punya kebun anggur. Mengapa aturan ini bisa ada? Ya inilah sesuatu yang memang patut kita pertanyakan, kita renungkan. Dan asik untuk diperdebatkan sebenarnya. Karena ini memang sesuatu yang ranahnya seakan-akan masa depan, in the future. Ya, sudahlah. Dari situ kita akan memperdebatkan sesuatu yang sebenarnya hoax atau song, omong kosong di sini. Mengapa demikian? Ya nanti Anda bisa saksikan. Tapi perlu Anda ingat bahwa dahulu ketika mereka keluar dari Mesir, Fir'aun yang telah mati di Laut Tebrau tersebut pernah mengatakan bahwa mereka ini sebenarnya dibohongi. Kalau Anda memang mengingat apa yang dikatakan Fir'aun pada waktu itu mengenai permintaan Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari Mesir, maka di sini kita akan melihat hal tersebut akan terbukti. Sungguh sangat mengherankan bagi saya. Justru perkataan Fir'aun itulah yang terjadi. Oke Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, demikianlah 31 ayat telah kita bahas, kita telaah, dan kita cermati bersama. Sampaikan kritik, komentar Anda di video ini, di kolom komentar, dan saya banyak mengucapkan terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel Sang Penghujat ini, terutama di tayangan kali ini. Dan saya sangat berharap bahwa masukan dari Anda dapat memperbaiki channel Sang Penghujat ini menjadi lebih relevan dan lebih dapat diterima oleh milenial sekarang. Karena bagaimanapun juga Alkitab haruslah relevan menurut zaman. Tetapi apakah benar demikian?
Jika kita tetap bersikukuh dengan hal-hal semacam ini, ketika saya jabarkan, seperti yang Anda tahu, nampaknya memang Alkitab sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini dapat dibuktikan jika Anda browsing di internet, kita melihat banyak gereja di luar negeri yang telah beralih fungsi, banyak yang dijual. Dan kita tinggal tunggu kapan hal itu akan terjadi di negara kita Indonesia ini. Dan ini sungguh sangat memilukan dan memprihatinkan. Jika kita memberikan pengajaran berdasarkan Alkitab ini dengan doktrin-doktrin yang memang tidak sesuai dengan zaman. Untuk itulah kita harus mulai merenungkan apakah pengajaran kita ini benar adanya ataukah sebenarnya telah menyimpang sejak dahulu. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian yang telah Anda berikan. Dan juga saya mengharapkan Anda dapat mengikuti tayangan-tayangan dari channel Sang Penghujat selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Shalom.